Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita masih belajar dari tema E, subtema 2, tentang pengalamanku di sekolah. Pembelajaran 2, pengalaman mengenal benda. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kalau kita membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah aku akan menghargai teman yang berbeda agama. Diulangi lagi ya. Aku akan menghargai teman yang berbeda agama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Nanti kalian akan menjelaskan ciri-ciri benda padat. Yang kedua adalah PPKN, yaitu mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah berdasarkan agama. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Ibu harap sudah ya. Anak-anak, di minggu kemarin kalian sudah mengenal wujud benda. Ada apa saja ya kira-kira? Ibu ingatkan kembali ya. Wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat. Nah, benda padat itu contohnya adalah batu, kemudian meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada benda gas. Benda gas contohnya adalah ada asap, udara, kemudian udara di dalam balon, dan lain-lain. Yang ketiga ada benda cair. Contohnya adalah air. Ada juga minyak, kecap, dan lain sebagainya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap dan ukurannya tetap. Ciri-ciri benda padat adalah yang pertama, bentuk dan ukurannya tetap. Yang kedua, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, yaitu dengan cara menekan, memotong, dan memukul. Contoh dari benda padat adalah yang pertama ada batu bata, yang kedua meja dan kursi, yang ketiga ada sendok, yang keempat ada ember, yang kelima televisi, dan yang keenam itu ada piring. Nah, contoh-contoh benda padat tersebut berada di sekitar kalian. Kalian bisa menemukannya di rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah. Wah, anak-anak, ternyata benda padat yang ada di sekitar kita itu beraneka ragam ya. Nah, anak-anak, agama di negara kita juga beragam loh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman di sekolah. Anak-anak masih ingat atau tidak nama agama yang diakui di negara kita? Ada berapa, hayo? Ya, benar sekali, ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Yang pertama ada agama Islam. Yang kedua ada agama Katolik. Yang ketiga Kristen. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, anak-anak, mari kita bahas bersama secara satu persatu tentang tempat ibadahnya, kitab sucinya, pemuka agamanya, dan hari besarnya. Kita mulai dari agama Islam.
Agama Islam tempat ibadahnya bernama masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Pemuka agamanya adalah ustadz. Hari besarnya, yang pertama ada Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, Tahun Baru Hijriah. Dan yang keempat, Maulid Nabi. Agama yang selanjutnya adalah agama Katolik. Agama Katolik tempat ibadahnya bernama gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab. Pemuka agamanya romo atau pastor. Hari besarnya adalah yang pertama ada Jumat Agung. Yang kedua, Hari Natal. Yang ketiga, kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, Hari Paskah. Agama yang selanjutnya adalah Kristen. Kristen, tempat ibadahnya sama seperti Katolik, yaitu gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab. Pemuka agamanya adalah pendeta. Hari besarnya yang pertama ada Jumat Agung, yang kedua Hari Natal, yang ketiga kenaikan Isa Al-Masih, dan yang terakhir adalah Hari Paskah. Agama yang selanjutnya adalah Buddha. Buddha tempat ibadahnya bernama Wihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Pemuka agamanya bernama biksu. Hari besarnya adalah Hari Raya Waisak. Agama yang selanjutnya adalah Hindu. Tempat ibadah umat beragama Hindu adalah Pura. Kitab sucinya bernama Weda. Pemuka agamanya adalah Pedanda. Hari besarnya yang pertama ada Hari Raya Nyepi, yang kedua Hari Raya Kuningan, dan yang ketiga adalah Hari Raya Galungan. Agama yang terakhir adalah Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Litang atau Kelenteng. Kitab sucinya adalah Sisu Wuching. Pemuka agamanya adalah Swesi. Hari besarnya ada Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek. Nah, anak-anak, itu tadi adalah keenam agama yang diakui oleh negara Indonesia. Setiap agama memiliki ciri khas masing-masing. Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, pemuka agama, dan hari besar keagamaan. Untuk itu, kita harus saling menghargai satu sama lain. Anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan ya anak-anak, dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Bye-bye!